Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Maka mari kita persiapkan hal-hal yang diperlukan untuk mengisi sesuatu kegiatan ibadah, baik vertikal atau horizontal, supaya puasa Ramadan kita besok diakhiri dengan Idkun minan nar, dibebaskannya kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dalam puasa Ramadan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, diantaranya adalah niat. Kenapa? Karena innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala suatu hal tidak akan dikatakan sah jika tanpa diniati, dan segala hal itu sesuai dengan niatnya. Tentu dalam Ramadan ini tidak kalah penting adalah niat, karena Ramadan ini dianggap sah puasa kita jika niat kita sesuai dan benar. Dan dalam masalah niat Ramadan, puasa Ramadan ini niatnya ada beberapa perbedaan para ulama. Kalau ulama Syafi'iyah, puasa tersebut harus diistilahkan dengan tabyitun niat, alias puasa yang penting sebelum fajar shodiq atau sebelum subuh, atau dikatakan biasanya niat dilaksanakan di malam hari setelah taraweh. Lantas bagaimana kalau kita lupa? Tentu hal ini merupakan kesulitan kita, karena al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Menanggulangi hal itu, guru saya almarhum al-maghfurlah Syekh Ahmad Idris Marzuki dari Lirboyo pernah menyampaikan dalam edaran beliau, yakni beliau menyampaikan, mungkin saya baca redaksinya, untuk berjaga-jaga agar puasa tetap sah ketika suatu saat lupa niat. Sebaiknya pada hari pertama bulan Ramadan niat taklid atau ikut pada madhabnya Imam Malik yang memperbolehkan niat puasa Ramadan di permulaan saja. Dan lafadz niatnya nanti kita akan baca. Lantas kitab-kitab tersebut manakah yang menjelaskan perbedaan para ulama? Di antaranya yang saya baca dari kitab Majmu' Syarah Muhadzab Shahifah 302 juz 6. Di dalamnya disampaikan far'un fi madzahibihim fin niyah likulli yaumin min kulli shaumin, tentang madhab-madhab para ulama masalah niat, apakah dilakukan tiap hari dan seterusnya. Pertama, madhabuna, madhabnya Imam Syafi'i, beliau ini Imam Nawawi, madhabnya Syafi'i, menyampaikan anna kulla yaumin yaftaqiru ila niyatin sawa'un niyati shaumi Ramadan wal qada wal kafarat wan nadhar wat tatawwu. Yang pertama adalah madhabnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa setiap puasa membutuhkan terhadap niat, baik niat itu puasa Ramadan atau qada atau kafarat atau nadar dan puasa sunnah. Siapa yang mengatakan kulla yaumin atau setiap hari harus niat? Wabihi qala Abu Hanifah wa Ishaq bin Rahawiyah wa Dawud wa Ibnul Mundhir wal jumhur. Yakni banyak sekali ulama yang menyampaikan bahwa niat puasa ini harus dilakukan tiap hari. Lantas ulama yang lain, qala Malik idza nawa fi awwali lailatin min Ramadan shauma jami'ihi kafahu li jami'ihi wala yahtaju ila niyati likulli yaumin. Kalau Imam Malik mengatakan bahwa ketika seseorang ini niat pada awal malam bulan Ramadan saja, yakni niat puasa seluruh Ramadan, maka sudah mencukupi niat tersebut untuk seluruh puasa Ramadan dan tidak perlu niat kembali pada waktu pada tiap harinya. Wan Ahmad wa Ishaq
riwayatani. Kemudian kalau Imam Ahmad bin Hambal, beliau ada 2 riwayat yang lebih sahih. As-sahihnya adalah as-sahhuhuma kamadhabina wasaniyah kamalik. Kalau Imam Ahmad bin Hambal dan juga Imam Ishaq, beliau memiliki 2 qaul. Yang pertama seperti mazhabnya Imam Syafi'i, yang dimana niat puasa harus dilakukan tiap hari, dan yang kedua sebagaimana dawuhnya Imam Malik. Kemudian apa saja yang mendasari beliau-beliau bahwa niat itu harus per hari atau cukup 1 hari dalam 1 bulan saja? Pertama yang mendasari dawuhnya Imam Malik adalah wahtajja limalikin bi annahu ibadatun wahidatun fakafathu niyatun wahidah kal haji wa raq'atas sholati. Kalau Imam Malik mengatakan bahwa puasa Ramadan itu adalah sebagaimana 1 paket ibadah. Karena 1 paket ibadah, maka cukup dengan 1 niat saja, ibarat sebagaimana niat haji, yang mana dalam haji itu juga ada berbagai rukun, berbagai aktivitas, tapi cukup dengan 1 niat, semua aktivitas sudah cukup. Warakaati sholati, dan sekian rakaat sholat juga seperti itu. Itu adalah alasan atau hujjah daripada Imam Malik. Sedangkan kalau hujjah daripada mazhab Syafi'i mengatakan wahtajja ashabuna bi anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun la yartabitu ba'duhu bi ba'din wa la yafsudu bi fasadi ba'din bi khilafil haji wa raka'atis sholati. Kalau Imam Syafi'i, dari madhabnya Imam Syafi'i, beliau berpendapat alasannya kenapa kok setiap hari harus niat, karena setiap hari puasa Ramadan ini adalah ibadah yang sendiri-sendiri, yang mana 1 hari Ramadan tidak terkait dengan 1 hari yang lain, dan juga kerusakan ibadah Ramadan di hari yang 1 juga tidak terkait dengan kerusakan ibadah hari yang lain. Berbeda dengan haji dan juga rakaat sholat sebagaimana didhawuhkan oleh Imam Malik. Namun pemirsa, keduanya adalah ulama yang masyhur, ulama-ulama yang setaraf, mujtahid mustaqil. Oleh karenanya tentu kita bisa ikut mana yang maslahah, mana yang kita akui, mana yang kita ikuti sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Karena kita tahu di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menganut daripada 4 mazhab, diantaranya adalah Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Oleh karenanya monggo untuk memudahkan aktivitas puasa kita, tidak perlu kita perdebatkan. Insya Allah dengan bertambahnya ilmu juga akan bertambah kekuatan amaliyah ibadah kita. Tentunya itu juga menjadikan kualitas ibadah kita semakin baik dan mudah diterima oleh Allah Ta'ala. Dan juga kami sampaikan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dari saya. Jika ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, andai kata kita ikut dawuhnya Imam Malik, maka untuk niatnya berbunyi nawaitu shauma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati taqlidan lil imami malikin fardhan lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu shauma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati taqlidan lil imami malikin fardhan lillahi ta'ala. Keterangan tersebut didhawuhkan dalam kitab Sabilul Huda halaman 51.